Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui satu amal saleh yang Allah memberikan kepada kita semua, kita kepada jannah, dan menjadikan kita kelak sebagai orang yang dijauhkan dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan tentang fawaid atau pelajaran-pelajaran dari doa seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kita baca ya doa Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau iman yang terus menerus ada, wa ilman nafi'an, dan ilmu yang bermanfaat, wa hadiyan qayyima, dan petunjuk yang lurus. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang kaitannya dengan iman yang terus menetap atau terus menerus ada, yaitu ketetapan pokok keimanan yang menjadikan seorang hamba itu benar-benar di atas keislaman dan keimanannya, pada inti keimanannya, sehingga dia terjauhkan dari kekufuran dan kesyirikan. Dan yang kedua adalah ketetapan kesempurnaan imannya, yang dengan itu dia senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi berbagai dosa dan kemaksiatan. Kemudian kita membahas pula tentang kaitannya dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kemudian kita juga membahas tentang kewajiban seorang mukmin untuk senantiasa berusaha mempertahankan dan menambah imannya. Kemudian kita nukilkan keterangan tentang kaitannya dengan faktor-faktor penambah keimanan, yang diantaranya adalah mempelajari ilmu syar'i, kemudian berusaha merenungkan tentang ayat-ayat kauniyah, dan senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah, dan terus menerus berdoa memohon kepada Allah agar dipertahankan iman dan ditambahkan kualitas iman kepada diri kita. Maka ada perkara yang juga harus diperhatikan bagi seorang hamba,
yang ingin agar imannya senantiasa ada pada dirinya, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mengurangi keimanan. Dengan seseorang mengetahui faktor-faktor ini, maka dia akan mengetahui apa saja yang membuat imannya itu berkurang bahkan menghilang, sehingga dia bisa waspada dari faktor-faktor yang mengurangi iman tersebut. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah dalam salah satu karya beliau atau salah satu muhadarah beliau yang kemudian ditulis menjadi sebuah risalah, sebuah buku, yaitu Tajdidul Iman. Beliau menjelaskan bahwasannya faktor-faktor yang mengurangi bahkan bisa menghilangkan iman itu ada dua jenisnya, yang mana dari masing-masing jenis ini terdapat beberapa faktor yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan al-asbabud dakhiliyah, jadi sebab-sebab internal yang ada pada diri tiap-tiap hamba yang bisa mengurangi iman seseorang. Yang kemudian beliau menyebutkan di antara faktor internal yang membuat keimanan seorang hamba itu bisa menurun bahkan bisa hilang, beliau mengatakan di antaranya adalah al-jahlu, kebodohan. Dan kebodohan di sini yang membuat umat-umat terdahulu sampai dengan umat yang di masa sekarang menjadikan mereka terjerumus ke dalam kesesatan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebodohan kaum Musa alaihissalam, yang kebodohan ini mengantarkan mereka kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang perkataan Bani Israel, pengikut Musa alaihissalam, Allah berfirman, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi ketika mereka melewati satu kaum yang menyembah berhala, maka mereka pengikut Musa, yaitu dari kalangan Bani Israel, mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Musa mengatakan sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Nah, di sini kebodohan bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, seperti yang terjadi pada pengikut Musa alaihissalam. Padahal pengikut Musa ini mereka adalah orang-orang yang dibimbing langsung oleh seorang nabi yang mulia, Nabi Musa alaihissalam. Namun kebodohan bisa menjangkiti keadaan mereka. Nah, maka kebodohan ini adalah faktor internal yang harus dilawan. Dengan cara apa? Berusaha untuk mempelajari ilmu agama. Berusaha untuk melawan kebodohan ini dengan cara menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaum Nabi Muhammad SAW di antara mereka pun juga tersesat karena kebodohan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 64, Allah mengatakan, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah wahai orang-orang yang bodoh? Ini menunjukkan bahwa kebodohan itu akan mengantarkan seseorang kepada jurang kebinasaan. Dan Allah sendiri menyebutkan tentang keadaan orang yang berdosa. Mereka berdosa karena diantaranya faktor kebodohan yang membuat mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Allah mengatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah
thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Allah mengatakan sesungguhnya taubat itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa bijahalah, dengan dasar kebodohan. Apa yang dimaksud dengan kebodohan di sini? Kebodohan di sini ada dua jenisnya. Kebodohan yang berupa ketidaktahuan seorang hamba terhadap perintah dan larangan Allah. Yang ini harus dilawan dengan menuntut ilmu syar'i. Kebodohan yang kedua adalah kebodohan dari atau ketidaktahuan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan kebodohan ini semua manusia memilikinya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Sehingga seorang mukmin yang berilmu sekalipun terkadang dia terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Kenapa? Karena mereka belum pernah melihat siksa api neraka. Namun kebodohan ini bisa diatasi dengan cara dia meningkatkan keyakinan dan keimanannya. Ya, dia meningkatkan keyakinan dan keimanannya dan meminimalisirnya dengan banyak melakukan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan bisa mengurangi dosa yang dilakukan karena sebab kebodohan dari jenis kebodohan yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya orang-orang yang melakukan keburukan dengan sebab dasar dua kebodohan ini, yang menunjukkan bahwa tiap-tiap manusia berpotensi untuk terjerumus ke dalam dosa dengan dasar kebodohan tersebut. Kemudian yang kedua, faktor yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan keimanan berkaitan dengan faktor internal yang ada pada diri tiap-tiap hamba Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghaflah. Al-ghaflah itu artinya lalai. Apa yang menyebabkan seseorang itu lalai? Karena dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat dia lalai dari sesuatu yang lain. Itu adalah kelalaian. Seperti contoh misalnya seseorang itu bisa lalai dari kehidupan akhirat karena dia memenuhi dan menyibukkan usianya dengan kehidupan dunia, yang membuat dia kemudian lupa dengan kehidupan akhirat, lalai dengan kehidupan akhirat. Termasuk ketika seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah karena dia menyibukkan dirinya dengan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, ini adalah kelalaian. Yang kelalaian itu adalah salah satu sebab internal, ya, sebab internal atau faktor internal yang bisa mengurangi keimanan seseorang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah mengatakan mereka orang-orang ini mengetahui zahiran minal hayatid dunya, zahir dari kehidupan dunia ini, sedangkan mereka lalai dari kehidupan akhirat. Ya, saking sibuknya dia dengan kehidupan dunia, maka dia melalaikan kehidupan akhiratnya. Dia melalaikan taat yang mengantarkan dia kepada kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhiratnya. Dia kemudian meninggalkan apa? Meninggalkan ketakwaan, terjerumus dalam banyak dosa demi meraih kehidupan dunia yang mereka anggap lebih baik dari kehidupan akhirat. Mereka lalai dari kehidupan akhirat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, bahwa orang itu ketika mereka benar-benar menyibukkan dirinya kepada kehidupan dunia dan pengetahuan tentang dunia, beliau mencontohkan sampai-sampai orang yang seperti ini bisa mengukur atau menimbang uang dinar atau dirham atau emas dan perak itu berapa gram beratnya, itu hanya dengan ujung kukunya atau hanya dengan apa? Kukunya.
Ya, uang itu diletakkan di atas kukunya, dia tahu, oh ini sekian gram emas, oh ini sekian gram perak. Ya, saking hebatnya dia dalam urusan dunia. Ya, saya pernah juga mendengar, ya, bapak saya pernah cerita bahwa dia pernah menemui seorang ahli masak, ya, ahli masak, orang luar negeri. Dia sudah tua, tapi dia sudah sangat berpengalaman dalam memasak. Dia tahu bahwasanya masakan ini, ya, kurang garam, kurang gula, kurang ini, kurang itu dari hanya mencium aromanya saja. Oh ini kurang ini, masukkan ini. Oh ini kurang ini. Tidak perlu dirasakan, cuman dicium aromanya. Ini saking apa? Pinternya masalah dunia, gitu. Saking expertnya dia dalam masalah dunia. Ya, tapi masalah akhirat, hum ghafilun, mereka lalai. Ya, mereka bisa menghitung, ya, dengan hitungan-hitungan yang jelimet, dengan rumus-rumus yang sulit, tapi ketika disuruh untuk baca Al-Quran alif ba ta tidak bisa. Ya, kenapa? Karena urusan dunia menyibukkan dia sehingga melalaikan dia dari kehidupan akhirat. Nah, ini faktor internal yang membuat, ya, iman seseorang bisa menurun. Kemudian faktor internal yang lain yaitu al-i'rad, berpaling. Kalau lalai itu dia dikarenakan disibukkan dengan sesuatu sehingga lalai dari sesuatu yang lainnya. Tapi kalau al-i'rad itu memang dia berpaling, sudah tidak mau dia, ya, menjauh, itu al-i'rad. Jadi maksud menjauh di sini apa? Atau berpaling di sini apa? Yaitu berpaling dari hal-hal yang bisa mengantarkan imannya semakin baik, imannya semakin kokoh dan semakin bagus. Seperti dia berpaling dari majelis ilmu, dia berpaling dari ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk berpaling yang terkadang dimiliki oleh manusia, yang membuat dia semakin lemah imannya, bahkan bisa hilang imannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara keburukan daripada berpaling ini dalam Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-22. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqimun." Allah mengatakan, "Wa man adlamu," dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, tsumma a'rada 'anha, kemudian dia berpaling dari peringatan-peringatan itu. Ya, dia tinggalkan. Ya. Dia tidak lagi mau mendengarkannya, tidak lagi mau melihatnya. Dia tidak lagi mau menggunakan hatinya untuk memikirkan ayat-ayat tersebut. Ini namanya berpaling. Maka Allah mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang paling zalim. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi al-i'rad termasuk bagian dosa besar, bahkan dia bisa mengantarkan kepada kekufuran. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di antara bentuk kufur itu adalah i'rad, berpaling, tidak peduli, tidak ngurusi urusan agamanya. Ya. Bahkan keberpalingan ini bisa mengantarkan kepada kebencian kepada agamanya. Kemudian faktor internal yang lainnya yaitu an-nisyan, lupa. Jadi seseorang ketika dia lupa maka akan bisa melemahkan imannya. Lupa dalam hal apa? Kata Syekh Abdul Razak, fa idza nasiyal 'abdu ma umira bihi dha'ufa imanuhu. Maka ketika seorang hamba itu lupa dengan apa yang diperintahkan kepadanya, maka imannya akan melemah. Dan lupa di sini kata Syekh Abdul Razak ada dua jenisnya. Yang pertama nisyanun la yu'dzaru fihi al-insan. Lupa yang tidak diberikan uzur bagi seseorang jika dia lupa dalam hal ini. Tidak ada maaf bagi orang yang lupa dalam hal ini.
Wa huwa ma kana asluhu an ta'ammudin minhu, yaitu lupa yang bersumber atau berasal dari kesengajaan. Ya, bersumber dari kesengajaan. Seperti misalnya seseorang itu telah memahami agama Allah, kemudian dia menyengaja untuk melupakannya, meninggalkannya, tidak lagi mau mengingat-ingatnya, apalagi kemudian mau mengamalkannya. Maka nisyan yang seperti ini, lupa yang seperti ini, la yu'dzaru fihi, tidak diberikan maaf, ya. Tidak diberikan maaf bagi orang yang semacam ini. Wa min hadzal naw'i qaulillahi ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, yaitu di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Ya, Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi orang yang mereka itu melupakan Allah. Janganlah kalian menjadi orang yang seperti mereka adalah orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah melupakan diri-diri mereka sendiri atas keadaan diri mereka. Allah menjadikan diri mereka itu lupa dengan tujuan hidupnya, sehingga tidaklah dia menghabiskan usianya kecuali hanya untuk kesia-siaan dan semakin mendekatkan dia kepada kehancuran yang abadi. Wal'iyadzubillah. Ya, Allah melupakan dia selaku seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah di atas muka bumi ini. Ya, sehingga ya, dia terus berjalan di atas muka bumi ini dengan ya, kebodohan, dengan dosa yang terus-menerus dilakukannya. Nah, ini adalah nisyanun la yu'dzaru fi, ya. Lupa yang tidak diberikan maaf kepada pelakunya. Kemudian yang kedua, nau'un yu'dzaru fihi al-insan. Ada lupa yang dimaafkan. Lupa yang dimaafkan. Wa huwa ma lam yakun an ta'ammudin minhu, yaitu lupa yang bersumber dari ketidaksengajaan. Ya, yang bersumber dari ketidaksengajaan, dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya. Pada saat kita membaca akhir daripada surah Al-Baqarah, ada doa di situ, ya, di antara lafadznya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau mengazab kami, in nasina, apabila kami lupa, au akhtana, atau kami melakukannya karena tersalah. Ya, dan dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan, ya, hambanya berdoa dengan doa seperti ini, Allah taala berfirman, qad fa'alt, sungguh aku telah melakukannya, sungguh aku telah memaafkan orang-orang yang lupa seperti ini. Lupa karena sebab tidak disengaja. Lupa yang karena sebab tidak disengaja bagaimana? Misalnya seseorang melupakan satu perintah Allah karena memang tidak sengaja, karena memang lupa, bukan sengaja menyengaja untuk melupakan kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka yang seperti ini yu'dzar fih, ya, dia diberikan maaf. Kemudian faktor internal yang berikutnya yang bisa menurunkan bahkan menghilangkan iman seseorang adalah fi'lul ma'asi wartikabudz dzunub. Melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Ini bisa menghilangkan keimanan atau paling tidak mengurangi, ya. Dan Nabi SAW mengisyaratkan akan hal ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang hasan. Nabi mengatakan innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu saja kesalahan, satu saja dosa, maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Satu titik hitam inilah yang akan mengurangi apa? Keimanan seorang hamba di dalam hatinya. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Maka ketika dia berhenti dari perbuatan dosanya, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kembali kepada jalan yang benar, suqila qalbuhu, maka titik hitam ini akan dicabut oleh Allah dari hatinya.
Wa in 'ada zida, kalau dia mengulangi terus perbuatan dosa ini, maka akan terus ditambahkan di dalam hati itu titik-titik hitam ini. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai hatinya itu tertutupi dengan titik-titik hitam tersebut. Wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan dia adalah ar-ran. Ar-ran itu penutup yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Al-Mutaffifin, ya. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali janganlah demikian, akan tetapi ya, ran penutup itu sudah menutupi hati mereka disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini faktor internal. Kemudian faktor internal yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh, yaitu an-nafsu al-ammaratu bisu. Bagian jiwa manusia yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah sempurnakan penciptaannya. Dan salah satu bentuk kesempurnaan penciptaan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi manusia untuk memilih untuk melakukan kebaikan atau memilih untuk melakukan keburukan. Ya, ada potensi untuk dia bisa bertakwa, ada potensi dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan-perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam Quran surah Yusuf, ya. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Ya, sesungguhnya jiwa itu la'ammaratun bisu. Ya, di antara bagian jiwa itu ada yang senantiasa terus-menerus mengajak diri ini untuk selalu melakukan perbuatan dosa. Illa ma rahima rabbi, kecuali bagian jiwa itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuat tunduk kepada apa? Kepada ketaatan, sehingga senantiasa memerintahkan untuk bertakwa. Dan sebagaimana dalam khutbatul hajah kita mengucapkan alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ada kalimat wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, ya, dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal perbuatan kami. Termasuk juga dalam Quran surah Asy-Syams Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu potensi untuk berbuat fujur, berbuat dosa, dan potensi untuk bertakwa. Nah, ini adalah sebab-sebab internal yang harus benar-benar diperhatikan oleh masing-masing hamba Allah jika dia menginginkan untuk selamat dari penurunan kualitas iman. Kemudian yang kedua adalah al-asbab al-kharijiyah, sebab-sebab eksternal yang bisa membuat iman seseorang itu luntur dan bahkan bisa hancur. Yang pertama adalah asyaitan. Ya, syaitan. Ini adalah faktor eksternal yang paling kuat dalam melunturkan atau menjatuhkan iman seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ya. Satu-satunya musuh yang paling utama bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan di antaranya dalam Quran surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu benar-benar sebagai musuh. Posisikan syaitan itu sebagai musuh. Ya, Allah sudah mengabarkan dan Allah sudah menetapkan bahwa syaitan itu adalah musuh untuk hamba-hambanya. Maka jangan pernah hamba-hamba Allah menjadikan syaitan sebagai kawan-kawan dekatnya, dengan dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman,
dari agamanya, dari zikir kepadanya, dari beribadah kepadanya, maka nuqayyid lahu syaitanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguasakan ya, atau memberikan kuasa kepada syaitan untuk menguasai hamba yang seperti ini. Fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu akan menjadi kawan yang senantiasa mengiringinya dimanapun dia berada. Dan kalau syaitan sudah menjadi kawan dekat yang selalu mengikutinya, maka tentunya setiap langkahnya mesti akan mengarah kepada kesesatan dan dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa syaitan ini memiliki langkah dan cara-cara yang banyak dalam menyesatkan manusia, sebagai wujud kesungguhan syaitan untuk menjadi musuh bagi manusia ini. Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkahnya syaitan. Ya, jika syaitan itu ingin menyesatkan manusia, dia tidak menggunakan satu langkah atau satu cara, tapi dengan banyak cara. Allah melarang manusia untuk mengikuti segala macam cara syaitan untuk menyesatkan mereka. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ujung-ujungnya syaitan akan menyesatkan manusia dengan hal ini. Ya, membuat manusia itu melakukan perbuatan keji dan melakukan perbuatan yang mungkar. Nah, maka kita ya wajib untuk waspada dalam menghadapi faktor eksternal ini, yaitu syaitan. Dan syaitan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal jinnati wan nas. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Di bulan Ramadan ini syaitan dari kalangan jin dibelenggu sama Allah SWT. Tapi syaitan dari kalangan manusia masih bergentayangan. Nah, itu. Oleh karena itu apa? Jangan kita merasa aman, syaitan sudah dibelenggu, selesai. Tidak. Masih ada syaitan dari jenis manusia. Dan mudah-mudahan jangan sampai syaitan dari jenis manusia ternyata diri kita sendiri. Ya. Kadang kita ini nggak merasa ya, ngajak orang lain untuk berbuat buruk, minimal mengajak orang lain untuk mengurangi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada temannya misalnya mau baca Quran, sudahlah duduk dulu di sini, nanti baca Quran bisa. Ya, kita ngobrol dulu lah sebentar. Ya. Nah ini syaitan dari kalangan manusia. Ya. Tapi kemudian faktor yang kedua, ad-dunya wa fitanuha. Dunia dan segala macam ujian-ujian yang ada di dalamnya, ya, berbagai macam perhiasan dunia. Dan kalau kita perhatikan dunia ini semakin tua bukan semakin jelek, tapi semakin cantik. Dunia ini semakin tua semakin cantik. Kita bayangkan ya kehidupan di masa Rasulullah dulu, di masa setelah Rasulullah beberapa tahun, di masa raja-raja. Ya, semewah-mewah kehidupan para raja di masa dahulu tidak lebih mewah daripada kehidupan orang dari rakyat jelata di masa kita sekarang. Di masa dahulu kalau ingin mendapatkan udara yang sejuk, itu dengan membayar orang untuk apa? Iya, ngipasin, karena nggak ada mesin pendingin seperti di masa sekarang. Tapi kalau di masa sekarang kita orang biasa, bukan seorang raja, bisa merasakan kesejukan yang tidak bisa dirasakan oleh para raja terdahulu. Adanya AC, adanya kipas angin. Di masa dahulu seseorang jika menginginkan minum air yang dingin, ya, dia akan menggunakan ya, satu bejana tertentu dan diletakkan di tempat tertentu. Dalam waktu yang lama baru dia bisa merasakan kesegaran air tersebut. Tapi kalau di masa kita sekarang ada namanya kulkas. Ya. Di situ kita bisa mendinginkan
ya minuman kita, bisa kemudian menyegarkan buah-buahan yang kita ingin makan dan seterusnya. Yang itu tidak pernah ya terbersit dalam pikiran orang-orang terdahulu. Dan masih banyak lagi, termasuk juga kendaraan. Dulu ya paling mewahnya kendaraan adalah kereta kuda. Dengan jalan yang sedemikian apa? Ya, medan jalan yang sedemikian tidak nyamannya ya. Itu sudah senyaman-nyamannya Pak alat transportasi di masa dahulu. Kalau di masa sekarang walillahil hamd ya. Sangat luar biasa sekali. Dengan adanya mobil, motor, bentor gitu. Terus apa lagi Pak? Kereta api, kapal laut, pesawat terbang, semuanya nyaman dan semuanya cepat. Dan itu tidak dirasakan oleh para raja terdahulu. Dirasakan oleh rakyat jelata di masa sekarang. Jadi dunia ini semakin hari semakin indah, semakin nyaman, semakin enak untuk ditinggali gitu ya. Sehingga semakin membuat manusia lalai dari kehidupan akhirat. Semakin membuat seseorang itu bersemangat untuk mengejar dunia. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang berbagai macam fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap. Artinya apa? Fitnah itu sudah benar-benar menutupi semua lini kehidupan manusia, sehingga hampir-hampir manusia nggak bisa selamat dari fitnah ini, dari keburukan-keburukan ini. Dan di masa sekarang ini waktunya fitnah itu seperti itu keadaannya. Kita mau dalam keadaan apapun ya, maksiat itu bisa kita lakukan. Orang zaman dahulu maaf ketika dia menginginkan untuk melihat sesuatu yang haram, dia akan datang ke tempat di mana dia bisa melihat sesuatu yang haram. Tapi kalau di masa sekarang dalam keadaan kita merebahkan badan sekalipun tanpa melakukan kegiatan apapun dengan berjalan atau berusaha dengan ya usaha yang besar, kita bisa melakukan maksiat. Yang diantaranya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah lewat handphone ini. Jadi fitnahnya dunia ini benar-benar apa? Sudah melingkupi semua lini kehidupan manusia di masa sekarang. Ya, oleh karena itu saking hebatnya fitnah dunia ini sampai Nabi mengatakan ya, asbaha ya abdun mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seorang hamba itu dalam keadaan masih beriman, di sore hari sudah hilang imannya. Di sore hari dia masih beriman, di pagi hari dia hilang keimanan. Cepat sekali iman itu bisa menghilang. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia kemudian menjual imannya itu disebabkan karena apa? Sedikit kenikmatan dunia. Dia tukar imannya itu dengan sedikit kenikmatan dunia. Ya, bahkan kita kalau melihat fitnah dunia ini sampai melanda kepada orang yang berilmu sekalipun, orang yang dikenal dia seorang yang alim, punya ilmu yang luas, bisa saja apa? Menggadaikan semua keimanan yang sudah dia bangun selama bertahun-tahun melalui ilmu pengetahuan yang dia terus pelajari demi hanya mendapatkan setitik dunia. Dia rela untuk mengatakan yang haram menjadi yang halal menjadi yang haram demi untuk dunia yang sedikit. Nah, ini dunia, dan ini adalah faktor eksternal yang juga tidak kalah hebatnya dengan godaan syaitan. Kemudian faktor eksternal yang berikutnya adalah corona usu, kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang buruk ini bisa merusak agama seseorang. Betapa banyaknya ya manusia itu yang dasarnya baik, ketika dia berkawan dengan kawan yang buruk akan menjadi buruk. Yang dasarnya dia tidak pernah menginginkan untuk berkata-kata yang tidak baik, tapi ketika dia bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah menjaga lisannya, maka dia pun ya lambat laun akan mengikuti perbuatan kawannya tersebut. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi
falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama khalilnya. Khalil itu adalah orang yang paling dicintai, yang paling dekat dengan dia. Kenapa dikatakan orang itu berada di atas agama khalilnya, agama kekasihnya? Karena kalau dalam ungkapan orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu bisa menarik. Teman itu bisa menarik. Ketika dia memiliki teman yang baik, maka dia akan ditarik untuk berbuat kebaikan seperti kawannya. Kebaikan itu akan menularkan kepada kawannya tersebut. Seseorang itu akan menularkan kebaikan kepada kawannya tersebut. Tapi kalau kawannya ini buruk, maka akan menular keburukannya kepada kawannya tersebut. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi kawan dekatnya. Jika dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang baik, maka pegang teguh pergaulan seperti ini. Dan jika dia mendapati kawan-kawan yang buruk di sekitarnya, maka jauhilah berkawan dengan kawan-kawan yang buruk ini. Jadi pertemanan itu ada tingkatannya. Ada tingkatan seperti kebutuhan kita terhadap makan dan minum, tidak bisa kita lepaskan. Maka jangan sampai perkawanan yang sifatnya seperti ini kita berkawan dengan orang-orang yang buruk. Ada pertemanan itu ketika kita membutuhkan, seperti layaknya orang sakit membutuhkan obat. Sesekali kita membutuhkan kawan seperti ini, tapi tidak terus-menerus kita mengkonsumsi obat meskipun dalam keadaan kita sudah sehat. Kita hanya membutuhkannya ketika sakit. Yaitu kawan-kawan yang mungkin kita butuhkan dari sisi duniawi. Kadang kita membutuhkan urusan-urusan dunia yang tidak mungkin kita tidak membutuhkan orang lain. Nah, kita butuh orang-orang seperti ini, meskipun mereka adalah orang yang mungkin secara kualitas agama tidak baik. Tapi kita butuhkan hanya beberapa waktu saja, ketika kita butuh saja. Tidak setiap hari, tidak seperti makanan dan minuman yang kita konsumsi yang terus-menerus kita selalu membutuhkannya. Nah, ada kawan itu yang seperti racun. Kita tidak pernah sama sekali membutuhkannya, maka jangan pernah kita bergaul dengan kawan yang seperti ini. Nah, maka kita harus pilah-pilah dan kita harus prioritaskan siapa-siapa yang menjadi kawan kita di ring yang pertama, ring kedua, dan ring ketiga, kan begitu ya. Supaya kita ini bisa selamat iman dan Islam kita. Nah, ini diantara faktor eksternal yang bisa menurunkan iman seseorang. Taib, selanjutnya dalam doa tersebut Abu Darda radhiyallahu an mengatakan wa ilman nafi'a, dan ilmu yang bermanfaat. Kita ringkas ya, 2 poin yang terkandung dalam doa ini. Yang pertama berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah secara zatnya bermanfaat dan disertai taufik Allah untuk bisa memanfaatkan ilmu yang secara zatnya bermanfaat ini. Ini ilmu yang bermanfaat. Kita tahu bahwasanya ilmu yang bermanfaat berarti dia secara zatnya bermanfaat, maksudnya adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Karena tidak kita dapati ilmu apapun di atas muka bumi ini yang lebih bermanfaat daripada ilmu syar'i. Sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu syar'i itu lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap makan dan minumnya. An-nasu muhtajuna ilal ilmi aktsar min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Manusia itu membutuhkan ilmu agama lebih banyak, lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Adapun makan dan minum hanya dibutuhkan 1 atau 2 kali saja. Sedangkan ilmu agama yahtajuhu bi'adadil anfas, dibutuhkan bi'adadil anfas, sebanyak nafas manusia. Artinya tiap detik, tiap waktu, tiap menit itu manusia selalu butuh yang namanya ilmu agama. Entah dalam menggerakkan kedua mata, entah dalam menggerakkan
lisan, entah dalam menggerakkan kedua tangan dan kaki, menggerakkan keinginan-keinginan hati dan lintasan-lintasannya, itu semuanya membutuhkan ilmu agama. Yang itu semuanya tentu merupakan kebutuhan yang besar yang tidak bisa kita batasi seberapa banyak kebutuhan ilmu syar'i dalam semua lini-lini tersebut. Dan ilmu syar'i ini akan benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat jika disertai taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang memilikinya, dia akan bisa memanfaatkannya dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Karena para salaf mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilmu al-khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, dengan banyaknya hafalan, dengan banyaknya pengetahuan, wawasan. Tapi ilmu itu adalah yang memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terwujud menjadi amal yang saleh. Dan banyak ya lafaz-lafaz yang semacam ini yang disampaikan oleh para salafun saleh menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah khasyatullah, adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang mendorong dia untuk semakin takut kepada Allah sehingga ya diamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita dan meneladankan kepada kita untuk selalu meminta ilmu yang bermanfaat ini. Ya, seperti yang biasa beliau SAW lakukan setelah salat subuh, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau Anda perhatikan 3 permintaan Nabi SAW ini yang beliau minta di awal waktu dalam ya waktu-waktu yang akan dilalui oleh Nabi SAW, dalam doa ini mengandung bekal yang sangat penting untuk kita melalui waktu-waktu kita. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat ini sangat penting kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian rezeki yang baik, kemudian juga amal yang diterima. Amal yang diterima ini tujuan kita dalam kita menghabiskan waktu ya dalam hari-hari yang kita lalui ya, demi untuk melakukan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu yang bermanfaat dan dibantu dengan rezeki yang baik. Nah, kemudian jika ada ilmu yang bermanfaat, maka tentu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat adalah sebaliknya. Ilmu dari sisi materi atau zatnya dia tercela. Dan yang kedua, ilmu yang mungkin secara zat dan materinya itu terpuji, akan tetapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, sehingga tidak ada bedanya antara dia berilmu sama tidak berilmu. Adapun ilmu yang pertama yang tidak bermanfaat, ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela ini secara zatnya memang membahayakan jika dipelajari. Yaitu seperti orang belajar ilmu sihir. Ini jelas membahayakan agama, membahayakan dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ketika menceritakan tentang orang-orang Bani Israel di masa Nabi Sulaiman, mereka mengikuti matatlu wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya, Sulaiman tidak kafir dengan mengajarkan sihir, namun syaitan-syaitan itulah yang kafir yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sihir itu ya wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Allah mengatakan mereka itu mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan mereka, justru membahayakan kehidupan mereka. Nah, ilmu sihir ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk juga yang berkaitan erat dengan ilmu sihir adalah ilmu nujum dan ramalan.
ini juga adalah ilmu yang tidak bermanfaat, ya, karena tidak bisa memberikan, ya, kebaikan bagi kehidupan manusia. Termasuk juga ilmu yang tercela adalah ilmu filsafat, ilmu kalam, ya. Ilmu kalam, ilmu yang dibangun di atas logika semata, ya, bahkan dalam kaitannya dengan perkara-perkara yang gaib itu dilogikakan, diusahakan untuk bisa diterima oleh akal, ya. Jika akal manusia tidak bisa menerima, maka sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia ini ditolak. Nah, ini adalah apa? Ilmu yang tercela, ya, karena tidak semua perkara yang gaib itu bisa dipahami secara hakiki oleh akal manusia, namun bisa diterima oleh akal manusia. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat, yang model kedua adalah ilmu yang secara zatnya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, tapi ternyata tidak memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempelajari dan memilikinya. Ya, sehingga ketika dia mendapatkan ilmu, dia tidak ada ubahnya dengan orang yang tidak berilmu. Dan ini pernah, ya, dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 101. Allah mengatakan walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ketika telah datang seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, min indillah, rasul ini datang dari sisi Allah, membawa kitab Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebenaran, musaddiqun lima ma'hum, dan membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka berupa kitab yang mereka pegang dan mereka imani, kitab Taurat. Maka sekelompok orang-orang Yahudi yang mengenal betul keadaan siapa diri Rasul ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ternyata mereka nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Ya, sekelompok mereka itu melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Ya, seakan-akan mereka nggak kenal dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang terakhir. Padahal mereka sudah mempelajari dan menghafalnya dari kitab Taurat yang mereka miliki. Ya, tapi kedengkian mereka akhirnya membuat mereka melemparkan semua pengetahuan agama dan pengetahuan kitab mereka itu ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seperti seakan-akan mereka ini orang yang tidak tahu sama sekali tentang pengutusan dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memurkai orang-orang Yahudi karena ilmu mereka yang sebetulnya secara zat bermanfaat, tapi tidak, ya, mereka manfaatkan dan mereka mengambil kebaikan dari ilmu yang Allah karuniakan kepadanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hudan qayyimah, ya, petunjuk yang lurus. Petunjuk yang lurus ini berkenaan erat dengan apa? Al-hidayah, ya. Dan hidayah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan ketika kita berdoa hudan qayyimah, ya Allah berikan aku petunjuk yang benar-benar lurus, ini adalah tingkatan hidayah yang paling tinggi. Ya, tingkatan hidayah yang paling tinggi yang mengantarkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan hidayah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan ada 4 macam tingkatan hidayah. Yang pertama adalah hidayat al-hidayatul 'ammah, petunjuk yang bersifat menyeluruh. Dan ini Allah Ta'ala berikan kepada seluruh makhluknya, baik yang mukmin maupun yang kafir, bahkan kepada makhluk hewan-hewan dan tumbuhan. Ya. Jenis hidayah ini atau petunjuk ini maksudnya apa? Yaitu petunjuk untuk mereka bisa eksis hidup di dunia ini. Seperti manusia diberikan apa? Petunjuk untuk bisa menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Dia bisa menggunakan kayu untuk dia buat menjadi meja. Dia bisa, ya, melakukan, ya, teknik-teknik pertanian untuk dia bisa menghasilkan makanan untuknya dan seterusnya.
Nah, ini hidayah amah, hidayah yang sifatnya umum. Allah memberikan hidayah ini kepada semua makhluknya untuk mereka bisa hidup di atas muka bumi ini. Ya, termasuk juga misalnya hewan ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hewan ini, di antaranya seperti Allah mengilhamkan kepada seekor lebah ya, atau sekelompok lebah. Yang satu dia mencari apa? Nektar bunga, yang lainnya bersiap-siap ya untuk mendapatkan informasi dari informan yang sudah terbang mencari nektar bunga ini. Nah, setelah lebah-lebah ini ya memberikan informasi bahwa ada nektar bunga yang seperti ini, kemudian didiskusikan dengan mereka ya, diambil sampel nektar bunga itu dan disuruh semua lebah itu untuk merasakannya. Kemudian ketika mereka sepakat, maka mereka pun ya bergegas pergi ya dengan mendapatkan informasi arah dari informan ya, lebah informan tadi tentang di mana letak nektar bunganya tersebut. Ya. Terus kemudian mereka pun pergi berangkat untuk mengambil nektar bunga itu dengan petunjuk yang membuat mereka tidak tersesat sama sekali. Ini bayangkan hewan bisa seperti ini, Pak. Nah, ini al-hidayatul amah namanya. Petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada semua makhluknya. Ya, termasuk juga misalnya pohon itu ketika matahari ya terbit ke arah timur, mereka mengarahkan daun-daunannya ke arah timur. Ya. Mengarah di mana matahari itu ya terang, matahari itu bersinar ya dalam rangka proses fotosintesis dan seterusnya. Nah, itu semuanya hidayah al-amah. Kemudian yang kedua, dan ini hidayatul amah, ini hidayah yang mendasar ya, semua makhluk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan kedua adalah hidayatul bayan wad dalalah wat ta'rif wal irsyad. Hidayatul bayan ini adalah petunjuk berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah kemudian utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Qur'an ini melalui sunnahnya. Nah, ini semuanya adalah hidayatul irsyad wal bayan yang kemudian disampaikan oleh orang-orang yang berilmu ya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para imam yang 4 dan imam-imam yang lain dari agama, dari umat-umat zaman dahulu, kemudian sampai sekarang ya disampaikan kepada kita semuanya. Ini hidayatul bayan. Yang ini kemudian meningkat ya. Tidak semua orang itu bisa menangkap hidayatul irsyad wal bayan. Namun semua manusia bisa mengaksesnya, termasuk orang kafir sekalipun bisa mempelajarinya. Tapi ini nggak bermanfaat kalau tidak apa? Tidak diperolehnya hidayah yang ketiga, yaitu hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah berupa pertolongan Allah untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah ini. Yang mana hidayatut taufiq ini ada dua jenisnya. Yang pertama, Allah memberikan hidayah taufik untuk seseorang itu terlepas dari kekufuran dan kesyirikan, terbebas dan terselamatkan dari kekufuran dan kesyirikan. Dia memilih Islam karena melalui hidayatul irsyad tadi. Ya, dia mendapati misalnya Islam itu indah, ya, dia mendapati bahwa di dalam Al-Qur'an itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang benar sesuai dengan realita kehidupannya, sehingga dia diberikan kelapangan oleh Allah untuk bisa menerima Islam. Ya, dia masuk Islam dan dia selamat dari kekufuran dan kesyirikan. Ini hidayah taufik. Kemudian hidayah taufik yang kedua, dan ini lebih tinggi, yaitu bukan hanya dia mendapatkan hidayah Islam, terhindar dari kesyirikan dan kekufuran, tapi dia juga terhindar dari kebid'ahan dan kesesatan. Dia selamat dari kebid'ahan dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terhindar dari kemaksiatan dan dia mendapatkan taufik untuk melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayatut taufik jenis kedua yang lebih tinggi tingkatannya daripada jenis yang pertama. Seseorang kalau dia mendapatkan hidayah taufik jenis pertama, dia telah mendapatkan tiket untuk masuk surga. Tapi belum tentu dia langsung bisa masuk surga. Tapi ketika dia mendapatkan tiket yang berikutnya, hidayah taufik yang kedua, maka dia telah memastikan dirinya untuk masuk ke dalam surga dan diampuni segala dosa-dosanya.
Tentu ini menunjukkan bahwa hidayah ya at-taufik adalah hidayah yang sangat dibutuhkan. Ya. Sehingga seseorang tidak cukup dia masuk ke dalam Islam saja, tapi dia juga harus mengenal sunnah Rasulullah sebagai hidayah taufik yang kedua. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa umat ini ya, umat Islam ini wasataftariqu ummati ala 73 firqatan. Nabi mengatakan dan akan berpecah belah umatku, berarti mereka ini adalah kategori muslim, umat Islam gitu ya. Yang mendapatkan hidayah taufik berupa keislaman. Ala 73 firqatan, ya di atas 73 firqah golongan. Yang mana kata Nabi 72 mereka terancam masuk neraka, yang satu ya yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku di atasnya. Yang mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Nah, ini taufik yang berikutnya, hidayah taufik yang berikutnya ya. Hidayah taufik yang berikutnya yang mengantarkan seseorang kepada al-jannah. Nah, sehingga yang keempat, hidayah yang paling tinggi adalah hidayah untuk dapat masuk ke dalam surga Allah. Allah berikan hidayah itu di dunia dan Allah berikan hidayah itu pula nanti di akhirat. Sehingga mereka tidak akan pernah salah langkah dan terus terbimbing sampai masuk surga ya, tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Dan mereka para penghuni surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Di dunianya dia dibimbing terus dengan hidayah al-irsyad wal bayan, hidayatut taufiq ya. Sampai kemudian dibimbing pula nanti di akhirat dengan hidayah yang mengantarkan mereka ke dalam al-jannah. Nah, inilah hidayah yang kita minta dalam doanya Abu Darda, yaitu wahudan qayyimah, dan petunjuk yang benar-benar lurus. Bukan hanya petunjuk kepada Islam, tapi petunjuk kepada sunnah Nabi SAW, petunjuk kepada ketaatan, dan petunjuk yang terus mengantarkan seorang hamba itu menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari siksa nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa ya kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la fa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.